Hai, assalamualaikum. Dengan Winnie Widiawati di sini. Ketemu lagi di podcast aku, Celoteh Winnie. Teman-teman, jadi malam ini aku baru saja membaca tulisan Profesor Agus Budiono yang berjudul Crazy Rich Jakartanians, There is no such things as a free lunch, yang ditulis oleh beliau pada edisi 6 November 2018. Aku highlight tulisan beliau pada kalimat well accepted wisdom beliau, yaitu bahwa kita pada hakikatnya adalah rata-rata dari 5 orang terdekat di sekitar kita. Kita ini adalah rata-rata dari ring 1 kita. Jadi intinya adalah pilihlah minimal 5 orang yang terdekat dengan kita itu baik-baik. They are not given, they are chosen. Mereka-mereka yang tidak datang begitu saja dalam kehidupan kita dan kita izinkan yang bisa jadi mengatur hidup kita. Tapi they are chosen. Pilihlah. Jangan pernah mengatakan, tapi saya gak beruntung, orang-orang sekeliling saya itu gak kondusif, keluarga saya itu bukan orang-orang yang hebat. Teman, dalam hidup kita ini kita selalu bisa memilih. Kalau lingkungan kita tidak kondusif, kita bisa mencari orang-orang inspiratif di luar. Bisa melalui kuliahnya, bisa melalui rekaman videonya, bisa membaca buku-bukunya atau esai-esainya. Tapi yang di-highlight oleh Profesor Agus Budiono dalam tulisannya ini adalah dalam memilih 5 orang terdekat kita itu lebih afdol kalau interaksinya dilakukan secara langsung, secara face to face, bertemu, bersalaman, berinteraksi secara langsung, dan kalau bisa mengikuti hidupnya dalam jangka waktu yang lama. Dari pengalaman orang-orang, atau bisa jadi pengalaman kita sendiri, mengafirmasi pasti berbeda sekali pengaruh antara berinteraksi secara tidak langsung dengan langsung. Berbeda sekali hubungan antar orang yang dilakukan misalnya hanya dengan WhatsApp atau hanya dengan video call, dengan jika kita bertemu langsung dengan orangnya. Emosi dan energi yang dirasakan akan lebih dahsyat, lebih terasa, lebih berkesan. Selama masa pandemi ini, di mana sekolah-sekolah ditutup, kita melihat anak-anak sekolah atau kuliah mulai belajar dengan jarak jauh, menggunakan media-media gadget, bisa menggunakan Zoom atau WhatsApp. Tentu akan terasa betapa perbedaan yang sangat besar dengan jika mereka belajar secara langsung bertemu dengan guru-guru mereka di sekolah atau di kampus. Apalagi kalau kita bicara boarding school atau misalnya seperti pesantren-pesantren. Bahkan kalau kita melihat lebih keluar lagi, kita-kita yang sering melihat film-film kungfu tentu lebih tahu bagaimana perguruan-perguruan Shaolin misalnya, yang hampir mirip dengan gaya pesantren dalam mendidik anak asuhnya, dalam mendidik santri-santrinya. Itu semua
tidak ada artinya jika tidak ada pertemuan dengan guru. Pertemuan antara manusia secara langsung adalah sistem komunikasi yang punya daya pengaruh yang dahsyat. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya sisi energialnya. Ada energi di dalamnya, di dalam interaksi itu. Banyak kasus orang-orang bertikai atau berdebat, berkelahi di media sosial yang hanya mengandalkan bahasa tulisan. Itu akan berbeda pengaruhnya pada saat jika mereka langsung bertemu. Ada orang yang saling sinis di sosial media, tapi pada saat bertemu ternyata tidak seperti itu. Mereka bisa baik-baik saja karena mereka tidak hanya membaca bahasa tulisan, tapi mereka membaca bahasa-bahasa lain seperti ekspresi muka, gestur tubuh, mendengarkan intonasi, dan sebagainya. Banyak sekali toleransi yang bisa diberikan pada saat kita melakukan pertemuan secara langsung. Itu yang terjadi pada saat kita bicara hal yang random. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi di awal aku ungkapkan bahwa pada hakikatnya kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita, bahwa kita adalah rata-rata dari ring 1 kita. Setelah kita memilih lalu memutuskan siapa-siapa saja orang yang layak membersamai kita, yang layak dekat dengan kita, maka perlu bagi kita untuk berupaya untuk bisa dekat dengan mereka, bisa berinteraksi secara langsung dengan mereka. Kenapa? Supaya kita tidak sekedar mendapat nilai-nilainya secara kasar, tapi juga bisa mendalami dan menghayati udara yang mereka hirup, intonasi suaranya, gaya hidupnya, filosofi hidupnya, segala-galanya. Itulah yang dinamakan teladan. Dan kita sangat membutuhkan teladan yang baik. Jika ada peribahasa yang mengatakan bahwa siapa yang berteman dengan tukang besi maka dia akan mendapatkan baunya atau aroma tidak enaknya, dan barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi maka dia akan mendapatkan harumnya. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita. Secara logika kita bisa membayangkan jika kita dekat dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mempunyai energi positif, aura positif, bisa terbayang ke arah mana kita bisa terbawa. Sebaliknya, jika kita lama bergaul dengan orang-orang yang selalu memancarkan energi negatif, emosian, pemarah, pemalas, suka kekerasan, maka bisa terbayang akan menjadi pribadi seperti apa yang terbentuk dalam diri kita selanjutnya. Ya selalu dahsyat sih kalau baca tulisan-tulisannya Profesor Agus Budiono, salah satu ring satuku yang aku anggap guru di media sosial, yang dimana aku berteman dengan beliau. Aku senang membaca esai-esainya, aku senang membaca catatan-catatannya, kolom-kolomnya, dan itu kurasa cukup mempengaruhi cara pandangku selama ini juga. Semoga teman-teman juga mendapatkan ring satu terbaiknya ya.
Dan semoga kita semua bisa dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga, orang-orang yang bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik dan lebih indah, dan membuat bumi kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekian sedikit celotehku malam ini. Semoga nggak bosan ya dengarnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.